Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baik teman-teman, setelah pertemuan kemarin kita belajar mengenai biografi dan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Substansi atau kebijakan dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin tentunya berbeda-beda ya kebijakannya, karena dengan faktor yang berbeda-beda juga alasannya. Baik, kita mulai untuk pembahasan pertama, yaitu substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai upaya pun dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya bertujuan agar mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Di antaranya upaya-upaya atau strategi yang dilakukan Abu Bakar yaitu antara lain peristiwa Ridho, kemudian kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Peristiwa Ridho, sepeninggalannya Rasulullah SAW, pada saat itu banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat, karena mereka beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Dengan alasan itu, pertentangan itu, Abu Bakar merasa bahwa kejadian ini dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan disebut Perang Ridho atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Ketika munculnya Perang Ridho, banyak sekali menimbulkan korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk melakukan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, Abu Ubaidah, sahabat yang dikirimkan ke Hims dan Humah. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Ketiga, Syurahbil ibnu Hasanah dikirim ke Yordania. Keempat, Amr bin As dikirim ke Palestina. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak daerah-daerah yang sudah dikuasai, yang berhasil dikuasai oleh Islam, seperti halnya Damaskus, Syria, Jazirah Arab, kemudian Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengatur administrasi negara, kemudian kedua, mengeluarkan undang-undang, dan ketiga, membentuk departemen. Mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian mengeluarkan undang-undang atau membuat aturan-aturan dalam bernegara. Pada masa Umar, mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Selanjutnya, membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan demi menyokong roda pemerintahan. Umar mendirikan atau membentuk departemen seperti kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, lalu mendirikan pengadilan, kemudian departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW.
Yatrib sebagai tahun pertama Hijriah. Selanjutnya, substansi dan strategi Utsman bin Affan. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan, kebijakan-kebijakannya. Yang pertama tentang perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang dikuasai Islam pada waktu itu seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Selanjutnya, pembukuan Al-Quran. Ketika pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya dan dikirim ke berbagai wilayah seperti Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran dengan hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara Mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan berhasil dihindari. Yang terakhir, substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali masa kepemimpinannya dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa itu, yaitu dikenal dengan Perang Jamal dan juga dikenal dengan Perang Siffin. Adapun kebijakan dan strategi yang ditetapkan Ali bin Abi Thalib, yang pertama memecat kepala daerah yang diangkat Utsman dengan alasan karena mereka teledor dalam kepemimpinannya. Hal itu menjadikan banyak pemberontak-pemberontak yang timbul. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengganti kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman dengan kepala-kepala daerah yang baru. Kemudian kebijakan lainnya yang Ali bin Abi Thalib lakukan adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman pada masa pemerintahannya kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan sambil kembali untuk dikuasai negara. Nah, demikian pembahasan tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Semoga kita semua bisa memahami ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.